akan menjelaskan tentang latar belakang mengenai konsep ketahanan nasional. Istilah ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai istilah khas Indonesia. Hal itu disebabkan karena ketahanan nasional merupakan konsep yang dirumuskan dan dikembangkan oleh bangsa guna membina kehidupan nasional untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Nah, ketahanan nasional sendiri diartikan sebagai kondisi dinamis bangsa yang meliputi segenap aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, yang berisi keuletan dan ketangguhan, yang mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi dan mengatasi ancaman, gangguan, hambatan, dan tantangan, baik yang datang dari dalam negeri maupun dari luar negeri. Tujuannya yaitu untuk menjamin identitas, integritas, dan kelangsungan hidup bangsa dan negara untuk mencapai tujuan nasionalnya. Munculnya pemikiran mengenai konsep ketahanan nasional ini tidak lepas dari latar belakang sejarah bangsa Indonesia, terutama adalah sejarah bangsa dalam mempertahankan kemerdekaan di masa revolusi fisik sekitar tahun 1945 hingga 1949. Karena sejak merdeka, Indonesia tidak luput dari gejolak dan ancaman yang membahayakan kelangsungan hidup bangsa. Tetapi bangsa Indonesia mampu mempertahankan kemerdekaan dan kedaulatannya dari agresi militer Belanda dan mampu menegakkan wibawa pemerintahan dari gerakan separatis. Saya Putri Amelia Paraswati dengan NIM 2211419014 akan melanjutkan penjelasan tentang latar belakang konsep dasar ketahanan nasional yang telah disampaikan oleh Nida. Selain itu, potensi sumber daya alam serta jumlah dan kemampuan penduduk telah menempatkan bangsa Indonesia menjadi ajang persaingan dan perebutan negara-negara besar. Meskipun dihadapkan dengan tantangan tersebut, NKRI tetap berdiri tegak menjadi suatu bangsa yang merdeka, bersatu, dan berdaulat. Hal itu menunjukkan bahwa bangsa Indonesia mempunyai keuletan dan kemampuan yang dapat mengembangkan ketahanan nasional sehingga dapat menghadapi ancaman, hambatan, gangguan, dan tantangan. Selanjutnya yaitu upaya mempertahankan kelangsungan hidup menyangkut dua dimensi, yaitu kesejahteraan dan keamanan. Oleh karena itu, pada hakikatnya ketahanan nasional merupakan konsep pengembangan kekuatan nasional melalui pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan yang seimbang, serasi, dan selaras dalam seluruh aspek kehidupan secara utuh dan terpadu yang berlandaskan Undang-Undang 1945 dan Wawasan Nusantara. Perkenalkan, nama saya Vena Lydia Hairunisa, NIM 811141936. Kali ini saya akan memaparkan mengenai landasan ketahanan nasional. Landasan ketahanan nasional ada 3. Yang pertama landasan ideal, yang kedua landasan konstitusional, dan yang ketiga adalah landasan visional. Yang pertama landasan ideal. Landasan ideal ketahanan nasional adalah Pancasila sebagai dasar falsafah dan ideologi negara. Dengan landasan tersebut, maka tujuan atau cita-cita serta pengembangan pemikiran tentang ketahanan nasional tidak dapat menyimpang dari cita-cita untuk mewujudkan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Upaya membangun ketahanan nasional yang mantap perlu dilandasi oleh keyakinan akan kebenaran Pancasila dan semangat untuk mewujudkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan seluruh masyarakat Indonesia. Dengan demikian, arah perkembangan negara dan bangsa Indonesia dengan ketahanan nasional yang dimiliki tidak menjauh dari nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Kemudian yang kedua adalah
Landasan konstitusional ketahanan nasional adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Dengan landasan konstitusional tersebut, berarti bahwa ketentuan-ketentuan atau kaidah-kaidah yang menjadi pedoman dalam mengembangkan pemikiran serta dalam mewujudkan kondisi ketahanan nasional harus didasarkan pada ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak boleh bertentangan dengan ketentuan tersebut. Sebagai landasan konstitusional, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menjadi pedoman dalam mengatur kehidupan ketatanegaraan dan dijabarkan dalam berbagai peraturan perundangan yang berlaku. Kemudian yang terakhir adalah landasan visional. Landasan visional ketahanan nasional adalah wawasan Nusantara. Sebagai landasan visional, wawasan Nusantara memberikan pedoman dalam pembinaan ketahanan nasional, khususnya mengenai cara pandang yang benar tentang diri bangsa Indonesia dengan segala kondisi objektifnya di tengah lingkungan, baik lingkungan fisik maupun lingkungan sosial, serta lingkungan regional maupun internasional. Saya Saskia Arifah Fitriani dengan NIM 811419378 akan melanjutkan penjelasan tentang ketahanan nasional sebagai suatu kondisi, konsepsi, dan juga model berpikir. Perlu kita ketahui bahwa ketahanan nasional merupakan gambaran tentang kondisi kehidupan nasional dalam menghadapi berbagai tantangan, juga merupakan konsep pemikiran tentang pengelolaan kehidupan nasional secara menyeluruh. Yang pertama, sebagai kondisi, ketahanan nasional memberikan gambaran tentang keadaan yang diperlukan agar suatu bangsa dapat mempertahankan kelangsungan hidup, membangun kejayaan nasional, dan mewujudkan tujuan nasional yang telah ditetapkan. Dari kondisi ketahanan nasional akan diperoleh gambaran tentang bagaimana kehidupan ideologi, politik ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan atau keamanan yang bisa saling mendukung satu sama lain sehingga mampu mewujudkan kehidupan yang matang. Yang kedua, sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan sistem pemikiran, pengaturan, dan penyelenggaraan kehidupan nasional untuk mempertahankan kelangsungan hidup dan mewujudkan tujuan nasional. Konsepsi ketahanan nasional merupakan hasil pemikiran yang disesuaikan dengan latar belakang kondisi fisik geografis maupun kondisi sosial dan pengalaman sejarah dalam penyelenggaraan kehidupan nasional. Yang ketiga, sebagai model berpikir, ketahanan nasional menampilkan pemikiran yang khas berkenaan dengan penyelenggaraan kehidupan nasional untuk mempertahankan kelangsungan hidup bangsa serta mewujudkan tujuan nasional yang ingin dicapai. Pemikiran ketahanan nasional merupakan pemikiran yang memandang kehidupan nasional sebagai suatu kesatuan aspek alamiah yang meliputi geografis, kekayaan alam, dan keadaan penduduk, serta aspek sosial yang meliputi ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan hankam yang saling berinteraksi satu sama lain dalam mewujudkan tujuan nasional. Demikian paparan yang dapat saya sampaikan. Untuk penjelasan selanjutnya akan disampaikan oleh Nurwi Dinda Priharmukas Hidayati. Terima kasih. Saya Nurwidina Priharmukas Hidayati 811419381 akan membahas pokok pikiran tentang ketahanan nasional, yaitu pendekatan Astagatra. Sebagai konsepsi, ketahanan nasional merupakan sebuah paradigma berpikir dalam melihat, menyikapi, dan mengambil langkah-langkah dalam upaya pembinaan kehidupan nasional.
dengan kekuasaan terwujud dalam kehidupan politik. Hubungan manusia dengan pemenuhan kebutuhan hidup terwujud dalam kehidupan ekonomi. Hubungan manusia dengan masyarakatnya terwujud dalam kehidupan sosial. Dan yang terakhir, hubungan manusia dengan kebutuhan rasa aman terwujud dalam kehidupan pertahanan dan keamanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prasetya Wasista dengan NIM 7211419142. Di sini saya akan melanjutkan penjelasan tentang pendekatan Astragatra. Saya akan menjelaskan pemahaman tentang pemikiran akan sistem kehidupan nasional yang dikembangkan oleh para pakar politik dan pakar kenegaraan yang menyangkut aspek-aspek kehidupan nasional tersebut. Yang pertama, ada pemahaman dari Hans Morgenthau dalam bukunya yang berjudul Politics Among Nations, mengemukakan unsur-unsur kekuatan nasional sebagai berikut. Pertama ada geografi, lalu sumber alam, kapasitas industri, kesiapan militer, penduduk, karakter nasional, semangat nasional, kualitas diplomasi, dan yang terakhir kualitas pemerintahan. Lalu, Paul Perkin juga menyampaikan pemikirannya dalam buku International Relations yang menyebutkan unsur-unsur power sebagai berikut. Yang pertama ada tanah atau land, kedua ada sumber daya alam atau resource, ketiga ada penduduk atau population, keempat ada teknologi, kelima ada ideologi, keenam ada moral, dan ketujuh ada kepemimpinan atau leadership. Dan yang terakhir ada Arthur Taylor Manhan dalam bukunya The Influence Power on History merinci sebagai berikut. Yang pertama adalah letak geografi, bentuk atau wujud bumi, luas wilayah, jumlah penduduk, watak nasional atau bangsa, dan yang terakhir ada sifat pemerintahan. Dari beberapa pandangan mengenai unsur-unsur kekuatan nasional yang telah disebutkan, bahwa ketahanan nasional di Indonesia bukanlah sesuatu yang jauh dari wacana keilmuan, karena ternyata hal yang sama juga menjadi bahan kajian ilmiah dari para pakar di negara-negara lain. Namun berbeda dengan apa yang dikemukakan oleh Morgenthau, Perkin, dan Manhan, kalau pemikiran politik tersebut menggunakan istilah kekuatan nasional. Dalam konsep pemikiran Indonesia, istilah digunakan bukan kekuatan nasional, melainkan ketahanan nasional. Penggunaan istilah yang berbeda bukannya tanpa alasan, melainkan ada argumen tertentu yang bisa diajukan. Penggunaan istilah ketahanan nasional disadari cakupan makna yang lebih luas daripada kekuatan nasional. Kemampuan bangsa untuk mempertahankan kelangsungan hidup bukan hanya ditentukan oleh power, melainkan juga keuletan dan ketangguhan atau ketahanan mental dari masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan. Sekian presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kevin Febriansyah, NIM 7211419054. Saya akan menyampaikan materi tentang pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan dalam pokok-pokok pikiran ketahanan nasional. Seperti yang kita ketahui bersama, bahwa dalam kehidupan manusia pasti mempunyai berbagai macam harapan, apalagi dengan jumlah penduduk Indonesia yang cukup banyak, sehingga akan muncul berbagai harapan yang timbul di dalam masyarakat. Oleh karena itu, negara, dalam hal ini pemerintah, harus hadir di tengah berbagai macam persoalan yang dialami oleh masyarakat. Negara mengupayakan pemenuhan apa yang menjadi kebutuhan dan harapan masyarakat. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat yang beraneka ragam, maka harapan tersebut dalam tanda kutip harus disederhanakan menjadi harapan pokok yang kemudian diupayakan pemenuhannya dalam kebijakan pemerintah. Kemudian selanjutnya, dalam konteks pemikiran ketahanan nasional, keberagaman harapan tersebut kemudian dapat disederhanakan menjadi dua hal saja, yaitu bahwa setiap orang berharap untuk dapat hidup sejahtera dan pada saat yang bersamaan pula ingin menikmati rasa aman. Kehidupan yang sejahtera dapat dimaknai sebagai kehidupan di mana kebutuhan sehari-hari dapat terpenuhi secara wajar
baik kebutuhan lahiriah maupun kebutuhan batinnya. Sedangkan kehidupan yang aman adalah suasana kehidupan di mana tidak ada satupun yang dipersepsikan sebagai ancaman sehingga menimbulkan rasa takut dan khawatir. Seperti contohnya ketika muncul meningkatnya angka pengangguran atau angka kemiskinan. Hal tersebut dapat menjadi ancaman bagi kesejahteraan. Begitu pula ketika banyak muncul kasus teroris. Itu juga dapat mengancam keamanan sehingga dapat menimbulkan rasa takut dan kekhawatiran. Oleh karena itu, ketahanan nasional dapat dikatakan sebagai konsepsi pengaturan dan penyelenggaraan kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan nasional. Kesejahteraan dan keamanan merupakan dua hal yang sulit untuk dipisahkan. Terpenuhinya kebutuhan sehari-hari tidak menjadikan seseorang merasa bahagia apabila keamanannya tidak terjamin. Begitu pula dengan sebaliknya, seseorang tidak cukup hanya dijamin keamanannya tanpa disertai dengan kebutuhan kehidupan sehari-hari yang baik. Atas dasar itu, maka upaya mewujudkan ketahanan nasional dilakukan dengan menyerasikan pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Jadi, antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan tidak boleh ada yang lebih atau bahkan kurang, sehingga dapat terciptanya keserasian di antara kesejahteraan dan keamanan dalam kehidupan masyarakat. Apabila keserasian tersebut tidak dapat tercipta, maka akan muncul masalah baru. Misalnya, kegiatan pembangunan sebagai upaya penciptaan kesejahteraan rakyat memerlukan suasana yang aman dan tertib. Untuk itu, pendekatan keamanan dilakukan. Namun, pendekatan keamanan yang berlebihan akan menciptakan suasana kehidupan dalam tanda kutip yang mencekam, yang menghambat tumbuhnya kritik, saran, inisiatif, dan kreativitas masyarakat, meskipun keamanan sangat diperlukan dalam pembangunan sebagai upaya kesejahteraan rakyat. Karena itulah, dalam pelaksanaannya perlu keserasian dan keseimbangan antara pendekatan kesejahteraan dan pendekatan keamanan. Oleh karena itu, dapat disimpulkan, kesejahteraan maupun keamanan harus selalu ada, berdampingan pada kondisi apapun. Dalam kehidupan nasional, tingkat kesejahteraan dan keamanan nasional dapat dicapai merupakan tolak ukur ketahanan nasional. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh kawan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ica Destini dengan NIM 22114190008 akan menjelaskan tentang model berpikir komprehensif integral. Konsep pertahanan nasional diperlukannya model berpikir secara komprehensif dan integral. Komprehensif itu sendiri memiliki arti secara menyeluruh, sedangkan integral artinya menyatu. Jadi, model berpikir secara komprehensif dan integral yaitu model berpikir dengan memandang, menyikapi, dan mencoba menyelesaikan masalah yang timbul dengan memperhatikan keterkaitan berbagai aspek secara menyeluruh dan menyatu. Pada era globalisasi yang semakin maju dan modern seperti sekarang ini, sangatlah diperlukan untuk menerapkan model berpikir secara komprehensif dan integral. Karena maraknya terjadi kejahatan seperti peredaran narkoba, kerusakan lingkungan, dan konflik sosial. Permasalahan-permasalahan tersebut perlu diselesaikan dengan cara berpikiran secara menyeluruh dan terpadu, bukannya berpikir parsial yang terpotong-potong. Berpikiran secara komprehensif dan integral juga perlu melihat dari berbagai aspek dan kemungkinan yang ada sehingga permasalahan tersebut bisa diselesaikan dengan baik dan benar. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irviana Nur Azka, NIM 3301418067. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai
bersifat percaya pada kemampuan dan kekuatan sendiri dengan keuletan dan ketangguhan yang mengandung prinsip tidak mudah menyerah serta bertumpu pada identitas, integritas, dan kepribadian bangsa. Kemandirian merupakan prasyarat untuk menjalin kerjasama yang saling menguntungkan dalam perkembangan global. 2. Dinamis. Ketahanan nasional tidaklah tetap, melainkan dapat meningkat ataupun menurun tergantung pada kondisi dan situasi bangsa dan negara. Oleh karena itu, upaya peningkatan ketahanan nasional harus senantiasa diorientasikan ke masa depan dan dinamikanya diarahkan untuk pencapaian kondisi kehidupan nasional yang lebih baik. 3. Wibawa. Keberhasilan pembinaan ketahanan nasional Indonesia secara berlanjut dan berkesinambungan akan meningkatkan kemampuan dan kekuatan bangsa yang dapat menjadi faktor yang diperhitungkan oleh pihak lain. Makin tinggi tingkat ketahanan nasional Indonesia, makin tinggi pula nilai kewibawaan nasional, yang berarti makin tinggi tingkat daya tangkal yang dimiliki bangsa dan negara Indonesia. 4. Konsultasi dan kerjasama. Konsepsi ketahanan nasional Indonesia tidak mengutamakan sikap konfrontatif dan antagonistis, tidak mengandalkan kekuasaan dan kekuatan fisik semata, tetapi lebih pada sikap konsultatif dan kerjasama serta saling menghargai dengan mengandalkan pada kekuatan moral dan kepribadian bangsa. Terima kasih atas penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Ramadhani, NIM 21014160091 dari jurusan Bahasa dan Sastra Indonesia. Saya akan menjelaskan mengenai asas-asas ketahanan nasional. Asas menurut Lemhanas atau Lembaga Ketahanan Nasional dibagi menjadi 3. Yang pertama, asas kesejahteraan dan keamanan. Lalu yang kedua, asas komprehensif. Lalu yang ketiga, asas kekeluargaan. Asas kesejahteraan dan keamanan merupakan hal yang paling mendasar yang harus didapatkan bangsa Indonesia sebagai warga negaranya. Asas komprehensif merupakan ketahanan nasional yang berkaitan satu sama lain, yang mempunyai sifat selaras, serasi, dan terpadu satu sama lainnya. Kekeluargaan, kita harus saling bergotong royong, saling bersikap adil, dan saling tenggang rasa satu sama lain dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Nama saya Nisha Aulia Yasmin Aja, NIM 811419374. Setelah kita melihat keseluruhan yang berhubungan dengan ketahanan nasional, maka dapat kita simpulkan bahwa ketahanan nasional ini perlu pembinaan antara satu sama lain. Antara lain, 1. Peningkatan dan pengembangan Pancasila yang objektif maupun subjektif. 2. Pancasila sebagai ideologi terbuka perlu terus direlevansikan dan diaktualisasikan. 3. Bhinneka Tunggal Ika dan konsep wawasan Nusantara bersumber dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. 4. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa dan dasar negara Republik Indonesia harus dihayati dan diamalkan secara nyata. 5. Pembangunan sebagai pengamalan Pancasila harus menunjukkan keseimbangan fisik material dengan pembangunan mental untuk menghindari tumbuhnya materialisme dan sekularisme. 6. Pendidikan moral Pancasila ditanamkan pada diri mahasiswa dengan cara mengintegrasikan ke dalam mata kuliah. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan tentang materi konsep ketahanan nasional. Dari penjelasan di atas, kita dapat pembelajaran yang sangat baik. Juga kita dapat menyimpulkan bahwa ketahanan nasional ini memiliki konsep untuk melakukannya. Kita sebagai bangsa Indonesia ini pun juga sebaiknya dapat merealisasikannya untuk mencapai titik kesejahteraan serta keamanan di Indonesia ini. Karena Indonesia selalu menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan satu sama lainnya. Sekian dari kelompok kami.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.